Halo semuanya. Halo Aduh, semuanya. Waduh. selamat datang di podcast Dano Dano, David dan Podcast Rino. Wih, kita Yoi. kenalan dulu nih sebagai MC. Ah, Kita kenalan dulu nih. dari siapa dulu nih? Lu lah, males gua. Lu dulu. Alah, malesan amat lo. Perkenalkan. Halo guys, David di sini dan ayo lo. Dan siapa lo? Dan Rino, wih. Es. Plus dulu. Aplaus dulu semuanya, aplaus. Apresiasi Paling buat kece. MC dibutuhkan di sini. Iya, betul sekali. Oke, Wah. Jadi podcast hari kali ini ini kita kelompok Balearik nih pengen bahas apa nih hari ini nih David nih? kita akan membahas yang namanya manifesting positive things in life. Waduh. Wih. Jadi tadi tuh apaan tuh? Itu gua bingung tuh itu apaan ya? Aduh, bingung. Bener. Hostnya Bingung. mikir. Berpikir Wah, dengan keras. Gila. di sini pasti banyak dong yang tahu dong, ya Iya nggak? dong. Hostnya nggak Kita mungkin nggak capcip. tahu nggak sih? Hostnya nggak mungkin nggak tahu. Kita Iya pura-pura nggak? nggak tahu sih. Pura-pura Kita nggak tahu sih aja. pura-pura Kita nggak tahu. pura-pura nggak Heeh. tahu. Kita capcip dulu. Capcip, cup, Cip, cup. kembang, kucup, Iren. Wah, Satu Iren. Iren. Aduh, senyum nih Iren nih. Ya, jadi menurut gue itu manifesting positive things in life itu artinya kita menanamkan pikiran-pikiran yang positif. Jadi setelah kita berpikir positif, menanamkan hal positif dalam pikiran kita, itu akan terkabul dalam kehidupan kita. Begitu menurut gue. Gila, Gimana, no? jawabannya keren banget. Keren Ngerti, banget kan? David? Ngerti, David? Paham dong. Pastinya sebelum dijelasin gue udah paham duluan, no. Wih, gila. Gua lihat Santai. Keren abis gak gue? Paham keren abis sih. Gila. Kita langsung ke topik pembahasan. Kita bagi topik pembahasan. Oke. Lu tuh berarti manifesting positive things tadi itu berarti menanamkan hal-hal positif ya, bener gak? Betul banget, no. Nah, kalau ada positif tuh pasti ada negatif dong. Baterai aja ada positif ada negatifnya. Betul tuh. Betul kan? Betul, Mas. Pernah nggak sih ngerasain vibes negatif gitu? Pernah nggak sih lu? David, pernah nggak? Pastinya pernah dong. Semua orang pernah nggak sih? Iya. Nah, gue tuh pengen nanya, pernah nggak sih ngerasain vibes negatif dan gimana cara ngatasinnya? Kita pilih siapa lagi nih? Capcip lagi nih. Iren lagi. Iren. Itu senyum-senyumnya itu senang menjawab itu. Ya, senang banget guys. Aduh. Silakan Menurut Iren. gue sih, kalau vibes negatif itu pasti akan selalu ada. Vibes negatif itu bisa diartikan dalam beberapa jenis ya. Misalnya kalau kita panikan, atau kita terlalu overthinking, kita jadi kayak sering mikirin yang enggak. Jadi pikiran kita itu memang sangat influential dalam kehidupan kita, karena akan sangat efek ke pandangan kita terhadap masalah-masalah yang ada, serta mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Misalnya saat kita PGU nih, memang kita bekerja di bawah tekanan yang sangat tinggi. Dan tidak bisa dipungkiri banyak vibes negatif yang mulai ada dalam diri kita nih, yaitu kayak stres, atau takut gak lulus, takut ngulang, juga banyak khawatir tentang tugas-tugas yang akan datang. Nah, cara ngatasinnya itu coba untuk manifest atau memikirkan berulang-ulang kali dalam pikiran kita bahwa ini semua itu bagian dari proses. Jadi, bagian dari proses untuk mengembangkan diri menjadi seorang yang lebih kuat mental. Setelah kita jalani pasti akan selesai kok dengan baik kalau bisa kita memberi yang terbaik. Jadi menurut aku semua kembali lagi kepada mindset kita. Jadi cara kita manifest positive things itu dengan merubah cara pandang kita terhadap berbagai isu-isu atau masalah yang kita hadapi sehari-harinya gitu sih. Wede, kasih applause dulu nggak sih? Jawaban Iren bisa menjawab kan? Kasih applause dulu dong. Gila. Gua lihat Iren ini pinter banget nih Iren. Wah. Iya nih. Kasih pertanyaan lagi nggak nih? Iren mau dikasih pertanyaan lagi nggak, Ren? Jangan dulu. Oke, geleng. Nggak mau. Oke. Kita lain dulu. Kasihan Iren. Yeah. Kasihan Iren. Kita kasih ke yang lain dulu. Tadi kan belum dulu. Kita ngobrol dulu dong. Kita ngobrol dulu. Santuy. Anjay. Boleh. Tadi kan kita ngebahas tentang mengembangkan diri ya. Kita berpikir positif untuk mengembangkan diri. Sebelum kita mengembangkan diri itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu dong. Bener nggak? Betul banget.
kita harus memahami diri kita lebih lagi buat kita bisa gimana sih kayak mengembangkan diri kita sendiri. Wih. Nah, ngomong-ngomong diri kita sendiri nih gue pengen nanya sih gimana? Gue pengen nanya kayak gimana sih cara kita buat lebih memahami diri kita sendiri? Nah, kira-kira gue yang pilih dong, gue pilih ya, gue Oh, pilih ya, boleh, gue pilih. boleh. Ada di sini soalnya orangnya mukanya lucu banget. Wih, halo Aduh, Stefani. gombal Guys, hari-hari. Halo. Halo. Kak Stefani, ini gimana sih cara kita untuk lebih memahami diri kita sendiri? Gimana ya? Menurut gua ya, hal sederhana kayak mengetahui kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana tuh udah bisa buat kita paham diri kita tuh gimana sebenarnya orangnya. Dari kita mengetahui kekurangan kita bisa belajar lebih banyak. Oh, ini bisa menutupi kekurangan kita. Dari kita belajar kelebihan kita bisa termotivasi untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Kemudian kita juga harus jujur sama diri kita sendiri. Jujur kalau diri kita bisa. Jujur kalau kita bisa paham sama diri kita sendiri. Kemudian gak hanya itu ya guys, kita juga harus mengetahui bidang apa yang kita kuasai dan kurang kuasai. Karena itu tuh penting banget buat mengetahui arah tujuan hidup kita. Udah sih gitu aja. Widih. Aduh, keren banget jawabannya. Suaranya juga Udah lucu kan? Iya, udah cantik suaranya imut-imut. Aduh. Waduh. Wah, Jadi tadi salting kan gua, kita no. habis memahami diri kita sendiri kan? Betul. Itu pasti kita ingin mengembangkan dong. Wah, Betul. Harus dong, Gua bukannya sih- mau dong. Harus dong mengembangkan Harus, diri kita harus. sendiri itu harus dong. nah gue nih mau milih orang lagi nih. Bagaimana? Gue tuh mau milih lagi. Pengen nanya kayak bagaimana sih Kenapa? cara kita? Bagaimana sih cara kita mengoptimalkan potensi diri? Karena sebenarnya potensi itu bisa dilihat loh. Iya. Gue sih lihat lo potensinya jadi pelawak. Pelawak. Sumpahan lu, no. Anjay. Kasih Gua jadi kasih pelawak ntar. lawakan dikit dong. Kasih kita lawakan dikit dong. Akan ya. Gak mau deh, no. Gak mau, no. Next Ya. time, no. Next time. Oh, Sekarang nggak kita tahu. harus bahas Gua sih- serius nih. Oh, gue sih padahal lihat potensi besar dari diri lo. Ya, makasih banget, no. Pujiannya, no. Gila. Gue Yaudah, terenyuh, no. kita nanya dulu. Gue yang milih Oke, lagi. nanya dulu. Gue mau milih lagi. Ah. Gue mau milih lagi. Eh, Gue sih bagus pengen banget, Bo. nanya. Tapi boleh lah. Ini nih, Lanjut, nih, Jessica Setiawan. Wih, cakep banget sih nih kayaknya nih orang nih. Wih. Aduh. Gue pengen nanya nih, bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi dari diri kita sendiri? Gimana? Tapi kalau menurut gue nih ya, cara biar potensi diri bisa optimal tuh, kita harus ciptain kebiasaan hidup yang baik dan berkomitmen dengan apa yang telah kita tujukan. Terus kita juga harus jadi seorang yang open-minded supaya kita tuh bisa dapetin ilmu dari banyak sumber dan bisa punya yang pemikiran yang maju. Kemudian kita harus berani ambil resiko dengan keluar dari zona nyaman kita sendiri dan harus memperbaiki hal yang salah agar kita tuh bisa capai kesuksesan. Hal ini tuh bisa diimplementasikan melalui bergabung dengan kegiatan yang sesuai dengan minat kita, agar kita tuh bisa saling tukar ilmu. Dan harus banyak baca buku ya, karena dari buku tuh kita bisa dapat ilmu dari berbagai sudut pandang. Gitu sih. Weh, no. Jawabannya menjawab banget nih, no. Menjawab dong tentu. Wih. Kita kasih applause dulu nggak sih? Kasih applause dulu dong. Kasih applause dulu. Gila. Jawabannya sangat menjawab nih. Lu ntar bisa optimalin dong, lu jadi pelawak dong, bisa lah ya. Weh, karena kita itu harus open minded. Kita tuh harus bisa mendengarkan orang lebih lagi, kayak bisa lebih ya open minded lah, kayak lu tahu sendiri lah. Ya iya. Open minded gitu. Keren. Nah, gue pengen nanya lagi sih sebenarnya sih. Cara buat berpikir positif tuh gimana sih? Ini kan kita lagi di masa-masa berat nih. Ya nggak? Apa tuh? Masa-masa berat kenapa tuh? No? Jelasin dulu dong, no. Kita sedang mengalami yang namanya PGU. PGU singkatannya apa, no? Pinter amat lu, no. Apa, no? Sebenarnya nggak berat sih, kita ambil positifnya. Ini untuk pembentukan karakter Chain dan Leamika kita. Setuju banget, no. Oke. Lu tadi udah milih kan, no? Sekarang gantian gue, no. Belum. Kasih applause dulu dong. Oh, kasih applause dulu dong. Oh, boleh.
Prasmo Gear boleh. Up 2022. Pas Gear Up 2022. Keren banget, Nah, keren abis. kali ini lu yang milih, aku udah gak memilih. Kali ini lu milih. Oke. Gue ngasih ke ini nih, yang paling ganteng di sini nih. Namanya Jovian Christian Lee. Waduh. Waduh. Pertanyaan gue nih, bagaimana sih cara tetap berpikir positif walaupun Anda sedang mengalami masa-masa sulit? Gimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih kan kita semua nih individu, seorang manusia yang pastinya perlu sosialisasi dengan orang lain. Jadi bukannya saya ini ingin menenai hal sulit tersebut, dan saya ingin melihatnya dari perspektif lain. Setiap orang pasti sudah mengalami hal sulit. Jadi saya percaya idiom bahwa every cloud has a silver lining, di mana setiap momen buruk pasti ada sisi positif yang kita dapat kutip. Contohnya saat kita ujian, pasti kita akan membaginya dengan baik. Jadi setelah kita melewati masa sulit tersebut, kita akan mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua hal negatif pasti ada hal positif yang kita dapat kutip. Itu aja sih menurut saya. Gimana, No? Wah, Pilihan gue gua nggak sih- pernah salah nggak, No? pilihan lu sih luar biasa banget sih. Luar biasa banget nggak? Gila. Jawabannya sih Contoh, gokil abis. No. BTW ini ya, kayak dia kan tadi kayak masalah sulit itu pasti ada positifnya. Kayak di Pasti. ghosting nih, No. Wah, Berarti kalau lu di ghosting nih, No. Nih kalau lu di ghosting nih, No, lu harus bisa ngambil positifnya nih, No. Kayak aduh gimana itu belum gua orang. waktu Kenapa nih? itu terakhir gua di ghosting itu ya gua kayak negatif banget, gua kayak nyebarin vibes negatif. Oh, Gua waktu itu udah chat ceweknya 7 bulan cuy, udah kayak teleponan. malah Tiba-tiba curhat di No. ghosting. Anjay. Di ghosting Aduh. gimana gua nggak nyebarin vibes negatif kan? Sakit banget gak sih, No? Tapi kamu pasti lu dapet kan kayak positif, kayak dapet positifnya nggak sih, No? Waktu itu sih gua nongkrong jadi vibes negatif banget waktu itu gara-gara gua Hmm. diem, semuanya diem. Wah, Aduh. padahal waktu Pasti itu nggak enak lagi nggak sih, No? seru-serunya tuh, lagi Iya, seru-serunya. pasti nggak enak, No. Gimana ya cara kita untuk memberikan vibes negatif, vibe positif ya? Kan kalau vibe negatif terus gak enak. Nggak enak dong, nggak enak buat Kita diri kita butuh sendiri, volunteer buat nih orang yang lain buat juga. nanya-menanya nih, volunteer. Waduh, volunteer. Siapa nih? Saya. Waduh, Abang Albert. ganteng ini cuma mau jawab. Coba kasih Iya. tepuk tangan dulu dong, karena kesukaannya dia dong. Volunteer tepuk tangan. Oke. Jadi Nah, gue mau nanya ke Albert, bagaimana sih cara kita untuk memberikan vibe positif ke sekitar kita? sebenarnya sih jawabannya simpel-simpel aja sih. Mulai dari Wis. kita yang membuang mindset negatif, lalu mulai dari kita yang merubah perilaku kita. Sebenarnya perilaku yang kecil-kecil aja, seperti senyum. Senyum itu impact-nya besar banget loh, asal kalian nggak tahu. Terus juga menurut gue yang paling berdampak banget itu kita juga harus bisa membantu orang di sekitar kita, karena itu benar-benar gimana ya, nge-share positive vibes banget gitu loh. Gimana jawabannya David? Waduh, jawabannya keren banget. Simple, tapi menjelaskan banget nggak? Betul nggak, No? Singkat, padat, dan jelas. Wih, Betul. kita lanjut nih. Tadi kan dia ngomongin katanya buat mindsetnya jadi positif gitu kan, bener gak? Betul. Mindset gue sih udah always positif ya nggak? Ingat, No, gue mau ngutip dari kata-kata Albert nih. Harus Wih. tetap senyum, karena senyum itu memiliki berjuta makna, No. Wah. Yoi kan, No? Yoi. Ini satu senyuman aja, satu senyuman dia bisa bikin saya jatuh cinta, cuy. Aduh, bener banget, No. Lo mah bisa aja, No. Kita back to the topic ya. Tadi Oke, ngomongin back to the mindset. Gimana nih cara mindset kita selalu positif nih? Gimana ya? Gue pilih dulu, gue pilih acak ya. Capcip, cup, kembang, pucup. Capek Loren. Gimana Loren? Loren. Aduh. Oke, menurut gue nih ya. Menurut gue, cara punya mindset yang positif itu bisa dimulai dari punya pemikiran yang selalu positif. Kayak yang tadinya di pikiran kalian selalu bilang, tuh, gue nggak bisa ini nih, gue nggak bisa lakuin ini, gue nggak bisa lewatin ini, gue nggak bisa jalanin ini. Padahal kalian belum coba. Tapi kalian udah berpikiran negatif dulu. Nah, dari situ,
kalian bisa ubah ke arah yang lebih positif. Kayak gue pasti bisa nih lakuin ini, gue pasti bisa lewatin dan jalanin ini. Dengan begitu, kalian jadi punya mindset yang positif juga, dan pikiran kalian jadi lebih positif. Gitu sih menurut gue. Dengerin tuh, no. Buang pikiran-pikiran negatif, no. Wah, gua sih udah gue Gila. buang ke tong sampah kemarin tuh pikiran negatif gua tuh. Wih, Waduh, keren abis, gimana tuh? no. Aduh. Ngomong-ngomong soal positive thinking ya, ada tuh nama lain positive thinking. Apa tuh yang namanya ya? Aduh, namanya kayak Hmm, Transformer kalau nggak salah. Apa ya? Kayak Optimus Transformer namanya. Prime. Waduh. Oh, Optimus Prime. Yoi, kita tuh harus jadi Aduh. orang optimis nih. Tapi walaupun segampang itu ngomong optimis gitu ya, pasti nggak gampang dong. Iya. Gimana Kita sih mau tanya caranya dulu biar ke abang iya ganteng nih? satu ini. Siapa nih? Siapa Chairil nih? Sebut-sebut. Mustaqim Sinaga. Widih. Dari Aduh. Medan nih. Dari Medan. Rio Iga. Aduh. Gimana sih? Ini pertanyaannya tuh gini nih. Bagaimana sih cara agar kita tuh selalu tetap optimis? Silakan. Kalau dari gue sendiri sih nggak jauh-jauh beda dari yang lain teman-teman ya yang berpikir positif terus. Dan satu sih yang dari gue, karena gue juga sering jalani itu, yang selalu berpikir optimis, jadi gue satu pemikiran ini, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah kamu. Jadi kayak aku bisa menjalani, aku berpikiran kalau aku bisa menjalani ini, dan alhamdulillah ya bisa jalan dengan lancar dan nggak ada halangan. Jadi sebenarnya sesuatu itu semuanya di pikiran kita. Ketika kita berpikir negatif, maka negatiflah jalan kita. Tapi kalau misalnya kita berpikiran optimis terus, berpikiran kita baik, maka baiklah jalan kita. Itu sih kalau dari gua. Gila, no. Bener banget sih no, menurut gue, no. Itu tuh Kasih applause memang semuanya. Kasih applause. siapa dulu dong? Jawabannya keren banget. Tetap harus berpikir positif supaya jalan kita juga positif. David. Gimana? Gua sih kemarin kan gue pergi gitu kan, kayak ketemuan sama teman-teman gua tuh kayak minder banget kemarin. Minder kenapa tuh, no? Mereka tuh kayak keren-keren gitu, kayak duitnya banyak, ganteng-ganteng, gue minder banget. Sama sih, no. Tapi lu Iya ganteng, kan? no. Gila, ganteng parah sih, no. Jangan sombong lu, no. Gak boleh sombong, no. Gak boleh Nggak boleh overpede, sombong. no. Nah, gue nih kan karena sering minder gini, gue mau nanya dong ke kakak-kakak di sini nih. Bagaimana cara agar tidak minder? Wah, ada yang mau ngajuin diri? Siapa nih? Volunteer lagi nih. Volunteer lagi. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Nah, volunteer kita dong. kasih applause ke volunteer kita Kasih applause, semuanya. Ya. Gila. Oke, silakan. Nih, gue kasih tahu caranya biar nggak minder. Nah, pasti kalian semua pasti pernah merasakan minder kan sama orang-orang gitu. Nah, caranya gini, kita nggak boleh untuk membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain nih. Gimana caranya? Kita harus mensyukuri dan nikmati hidup kita gitu, no. Jadi jangan minder lagi ya kalau ketemu sama teman-temannya. Terus nih, cara biar nggak minder nih, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positive vibes. Kayak misalnya aku nih, bergaul sama kalian yang positive vibes gitu. Itu sih dari aku. Waduh, itu no. Dengerin tuh, no. Nggak boleh minder-minder lagi, no. Kayaknya mulai abis podcast ini, gue sih udah gak bakal minder lagi sih. Iya dong, nggak boleh dong minder-minder. Kita tuh harus tetap mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yo, ingat no. Ngomong-ngomong, mau balik lagi nih nanya nih. Lu kan kayak ada potensi jadi pelawak gitu kalau lihat ya. Aduh, iya no, boleh deh no, boleh. Pelawak tuh kan selalu ada kayak nyebarin positive vibes dong, makanya dia ditonton. Yo, iya betul. Betul banget sih. Gue tuh pengen nanya ke lu deh. Lu kan tuh kenapa gue lihat potensi pelawak dari lu? Karena lu tuh selalu bawa positive vibes gitu kalau menurut gue. Gila, makasih banget no, pujian no. Iya, gue tuh pengen nanya deh ke lu deh. Kenapa? Lu tuh kan nyebarin positive vibes. Berarti mood lu tuh bagus terus dong, stabil lah. Iya sih. Bagaimana deh cara mengelola mood kita supaya dapat positive thinking terus? Gimana tuh? Kalau menurut gue sendiri sih ya, ini opini gue sendiri. Kayak di hidup kita kan kita itu makhluk sosial ya. Kita tuh hidup nggak sendiri. Itu sebenarnya itu kita tuh butuh orang buat cerita. Kayak misalnya setiap masalah itu pasti kan datang silih berganti. Kayak kata Jovian kan pasti dalam setiap masalah itu
ada positifnya. Itu gimana kita itu mengoptimalkan, kita itu tetap kayak yang tadi Amrina bilang sendiri, kayak kita tetap harus bersyukur, kita harus tetap ambil positifnya lah, positifnya aja lah dalam setiap masalah kita. Nah, kalau kita itu udah mulai bisa belajar dari hal itu, kita tuh bisa belajar gitu loh. Kayak mengatur mood kita bahwa, ya kita tuh harus bersyukur, pasti semuanya ada positifnya. Sama kita juga butuh orang nih, buat kayak support kita, bisa kasih dukungan ke kita. Jadinya mood kita tuh kayak tetap refresh terus. Kayak misalnya lagi bad mood, kita bisa refresh lagi, no. Gitu, no. Oh, wah gila sih, keren banget sih lo. Ya, itu. Lo sih jadi panutan gua sih abis ini. Follow IG gua dulu, no. Follow IG lo. David got get in. Oh. Betul. David get in. Review HP merek Xiaotit, Sampit. Jadi udah nih ya, sekian podcast hari ini ya. Wih, makasih semua sih yang buat datang. Makasih Keren semua. semuanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Kasih yang tepuk udah tangan. hadir. Kita juga harus ngucapin nih, no. Kita Buat penutupan orang yang dulu. udah nonton, no. Kita Penutupan ngasih dulu. ucapan dulu, no. Oh iya, Ngasih ucapan dulu buat ucapan nonton. makasih. Terima kasih buat yang sudah nonton. Makasih Terima banyak yang udah kasih. sempetin buat nonton. David kasih sedikit pantun Ki atau lawakan sebelum kita closing nih. Pantun. Ikan hiu makan tomat. Kita harus tetap positive thinking ya, sobat. Anjay. Tepuk tangan dulu. Udah, sekian podcast kita kali ini. See you in next tugas. Bye bye. See you next tugas. Jangan lupa pamit undur diri. Bye bye.